Hadirin dan sekalian, kembali kepada Nabi Ismail. Semasa Nabi Ismail itu kecil, dalam haribaan ibunya Siti Hajar memerlukan air, maka ibunya Siti Hajar itu mencari air sebagai usaha. Untuk mendapatkan air itu, Siti Hajar olang-alik daripada Bukit Sofa ke Marwah, dari Marwah ke Sofa sampai 7 kali olang-alik. Kenapa sampai 7 kali? Sebabnya menurut riwayat Siti Hajar itu mencari air sedang matahari sangat terik. Apabila matahari sangat terik, maka ada dalam permukaan bumi itu pasir, ada syaror, artinya fata mugrana. Kalau kita lihat macam ada air mendidih. Kalau terik matahari kan, kita tengok macam ada air mendidih. Sebetulnya bukan air mendidih, karena teriknya matahari. Maka Siti Hajar ulang-alik sampai 7. Setelah 7 itulah baru Allah Ta'ala terima doanya dan memperkenankan memberinya air kepadanya dengan mengutus malaikat Jibril alaihissalam supaya datang mengentakkan kakinya. Ada riwayat mengatakan sayapnya di sebelah timur Ka'bah, kira-kira daripada pintu Hajar Aswad ke timur itu lebih kurang 30 meter saja. Di situ ada satu perigi namanya Bi'ru Zamzam. Dulu saya pergi haji tahun 83, masih ada itu Bi'ru Zamzam. Boleh mandi ketika itulah. Sekarang dah tak boleh, sudah dialirkan kepada seluruh tanah haram. Baik. Dan itu diantaranya. Jadi air Zamzam itu adalah air pertolongan Allah kepada istri Nabi Ibrahim karena memerlukan air. Kenapa Siti Hajar sampai 7 kali? Itu diantara ada syarat. Ya, kalau kita cakap andai kata Siti Hajar itu ulang-alik tak sampai 7 kali, katalah dari Sofa ke Marwah, Marwah Sofa pergi lagi ke Marwah, baru 3 kali ulang-alik. Jemaah haji tak perlu sa'i sampai 7, cukup 3 kata kita. Sebetulnya itu gerak Allah semua. 7 kali olang-alik itu kalau kita kira dari Sofa ke Marwah itu tidak kurang daripada 450 meter. Maaf, bukan saya ukur. Ini kata guru saya, Syekh Abdul Hamid bin Muhammad Amin Al-Banjari yang tinggal di Syishah. Saya lama belajar dengan beliau. Dia katakan jarak Sofa ke Marwah itu antara 450 meter, hampir setengah kilo. Coba kita rentang, kalikan 7, berapa? 3 km. Sa'i itu maknanya apa? Sa'i maknanya berusaha. Seorang wanita yang solihah berusaha untuk mencari air kepentingan putranya. Dulu di tempat sa'i itu, maaf, tempat sa'i itu namanya mas'a. Ya, bukan di dalam masjid, itu di luar bangunan masjid zaman dahulu. Dan di situ ada sebuah rumah milik Al-Arqam bin Al-Arqam. Pada saat baginda Rasul itu memerlukan tempat untuk pertemuan dengan para sahabat, maka Al-Arqam bin Al-Arqam ini menawarkan dan membenarkan rumahnya itu dijadikan sebagai tempat pertemuan sahabat. Ada dimasukkan dalam sejarah itu tak jauh daripada tempat sa'i. Baik. Lalu sahabat-sahabat pada saat dia dalam Fathu Mekah, mereka mengerjakan tawaf dan sa'i, ternampak ukiran-ukiran antara Sofa dan Marwah, yaitu ukiran patung-patung berhala sesembahan orang-orang kafir Quraisy. Sisa-sisanya
dan tempat itu memang tempat simpanan berhala. Lalu mereka ada yang meragui, boleh tak kita mengerjakan sa'i ini di tempat Safa Marwah, sedang itu masih ada gambar. Maka turunlah ayat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, innas Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a fa innallaha syakirun alim. Anda lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 158. Dan itu Anda apabila pergi sa'i, Anda lihat ke atas, mendoa ke atas, ada kaligrafi besar timbul cantik, itulah dia. Surah Al-Baqarah ayat 158, innas Safa wal Marwata. Apa maknanya? Innas Safa wal Marwata, sesungguhnya Safa dan Marwah itu min sya'airillah, daripada tempat-tempat beribadah, peribadatan. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Dan bagi orang yang mengerjakan haji ataupun umroh, tidak apa-apa walaupun masih ada gambar-gambar patung, tidak apa-apa kamu pergi sa'i. Paham tak? Itu jawaban Allah supaya baginda Rasul menjawab pertanyaan sahabat. Pada waktu itu masih belum bersih lagi, ada bekas-bekas gambar-gambar patung-patung sesembahan orang kafir Quraisy. Maka itu apabila Anda mengerjakan sa'i sampai saja di Bukit Marwah dan dekat, sunat membaca ayat ini, innas Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a fa innallaha syakirun wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Itu dibaca setelah nak dekat Marwah, pusing U-turn masuk ke layan sebelah menuju ke menuju ke Bukit Safa. Menjelang ke Bukit Safa, nak dekat Bukit Safa, baca lagi innas Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Anda rujuk dan baca maknanya. Itu diantaranya dia masih faham kenapa membaca ini, ada asbabun nuzulnya, sebab-sebab ayat ini turun karena pada zaman Nabi mengerjakan sa'i masih ada patung-patung sesembahan orang kafir Quraisy. Baik.